Selamat Hari Guru untuk guru-guru yang ada di dunia. Guru adalah di mana saja. Di rumah adalah guru, di sekolah adalah guru. Guru itu adalah diri kita juga sendiri. Perkenalkan, nama saya Mina Trisnawati. Saya berasal dari Medan. Yang mau saya bawakan di sini adalah tentang problematika pendidikan. Maaf, di judul saya ada sedikit diralat. Di situ yang saya bawakan ini adalah tentang problematika pendidikan. Slide berikutnya, next slide. Ini adalah tentang perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia. Kita tahu perkembangan pendidikan kita ini sudah ada lama sekali sejak zaman penjajahan Belanda. Dan kita tahu jenjang pendidikan di Indonesia ini ada yang namanya pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dan kita tahu pendidikan dasar itu adalah dimulai dari, bukan di sekolah ya, tapi pendidikan dasar ini dimulai dari di rumah. Dan kita tahu guru yang paling berperan penting dalam pendidikan ini adalah orang tua dalam pendidikan dasar. Lalu yang kedua itu adalah pendidikan menengah. Pendidikan menengah ini sudah masuk yang namanya ke bangku sekolah. Lalu pendidikan tinggi ini sudah masuk ke jenjang yang namanya perguruan tinggi atau kita kenal dengan istilah adalah universitas atau kampus. Next slide. Materi pendidikan, kita membahas tentang materi pendidikan ini harus disajikan melalui nilai-nilai hidup. Kita tahu nilai hidup kita atau nilai hidup bangsa kita ini tidak lepas yang namanya dengan Pancasila, bermula dengan Pancasila. Nilai hidup meliputi nilai hidup, ada nilai hidup kita ini nilai hidup baik dan nilai hidup jahat. Maksudnya adalah nilai hidup baik adalah apa yang kita tanamkan di dalam kehidupan. Dengan nilai kehidupan baik, maka hasil yang keluar adalah nilai yang baik. Apa itu? Makanya kita harus belajar tentang yang namanya tentang budi pekerti. Budi pekerti itu diajarkan di dalam bangku sekolah. Jadi problematika dalam pendidikan ini adalah tentang pola hidup, salah satunya ya. Lalu pendidikan sifatnya tidak boleh memaksa terhadap anak didik. Itu betul sekali. Bagi guru-guru sekalian, dalam melakukan pembelajaran, apalagi dengan yang namanya daring sekarang ini, karena kita tahu dampak di Indonesia atau terlebih-lebih lagi di dunia, dengan yang namanya COVID-19 ini, maka pola hidup dan berdampak dengan dunia pendidikan, maka pendidikan juga akan terlibat secara tidak langsung. Sehingga COVID-19 ini membuat kita lebih banyak belajar dengan yang namanya dunia pendidikan. Kita belajar dengan yang namanya gadget, bagaimana kita menggunakan gadget ini untuk mengaplikasikannya ke dalam dunia pendidikan dengan cara hidup yang baik. Jadi problematika ini nggak gampang di dalam dunia pendidikan, karena kalau kita salah menggunakan gadget kepada anak-anak, maka anak didik kita ini akan pola hidupnya menjadi jahat atau menjadi momok di dalam kehidupannya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dalam problematika kehidupan atau khususnya di dalam dunia pendidikan, bagaimana caranya seorang guru melakukan pola hidup atau kita bilang ya, bagaimana seorang guru menanamkan kepada anak muridnya menggunakan aplikasi handphone, yang kita tahu handphone ini sangat bermanfaat, tapi kalau salah dalam penggunaannya menjadi jahat. Seperti tadi pemateri yang sebelum-sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana sih smartphone ini bermanfaat di dalam dunia pendidikan dengan metode-metode yang digunakan itu dengan yang baik. Nah, pendidikan kita ini juga lebih terarah bagaimana caranya seorang guru, karena kan di sekolah itu semua tugas itu harus melalui yang namanya handphone, WA, Google Chrome atau Classroom. Nah, dari mulai tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, ada yang menggunakan aplikasi-aplikasi lain. Jadi kalau salah menggunakan, nah itu yang menjadi berbahaya. Itulah salah satu problematikanya.
Uh, next, next slide. Oke, pendidikan kita ini ada terbagi atas 3. Bapak Ibu sudah tahu pasti ya, ada yang namanya pendidikan formal. Pendidikan formal ini merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari SD, SMP, SMA. Jadi sudah pasti tahu pendidikan formal ini. Dan pendidikan formal ini adalah pendidikan yang harus dilewati setiap tahap demi tahap. Dan kalau tidak dilewati tahap pertama, maka tidak akan bisa ke tahap kedua, yaitu maksudnya seperti kalau tidak bisa dilewati ke tahap SD, sekolah dasar, maka tidak bisa dilewati ke SMP. Jadi sudah kalau pendidikan formal ini Bapak Ibu pasti sudah tahu. Lalu yang kedua, slide berikutnya, ini adalah tentang pendidikan non formal. Pendidikan non formal ini adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Ini Bapak Ibu ada tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2, yaitu tentang tujuan pendidikan non formal. Bisa ini kan Pak, nomor satunya Pak, diklik. Apa isinya? Yaitu tentang memenuhi belajar di tingkat dasar. Pendidikan ini mencakup pengetahuan tentang segala sesuatu seperti budi pekerti, alam, gizi, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua adalah melanjutkan pendidikan di tingkat dasar serta nilai-nilai hidup seperti kesenian, sekolah. Maksudnya sekolah ini adalah kalau ada sekolah minggu dan ada sekolah dan ada sebagainya, dan begitu juga dengan pengajian. Nah, ini termasuk dalam susunan pendidikan non formal. Itu adalah salah satu contohnya. Slide selanjutnya, Pak. Nah, kenapa pendidikan non formal diperlukan? Nah, ini ya Bapak Ibu, pendidikan non formal hadir sebagai jawaban atas kurang cakepnya pendidikan formal. Mau nggak mau kita bagi yang setuju ya, terkadang pendidikan formal ini enggak mengena di hati para orang tua. Jadi dimasukkanlah ke pendidikan non formal. Nah, pendidikan tidak resmi ini merupakan alternatif dari realitas yang memperhatikan dari dunia pendidikan di Indonesia. Contohnya ini adalah lembaga pelatihan dan kursus. Lalu ada juga kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan siraman rohani. Jadi pendidikan non formal ini hadir di tengah-tengah pendidikan formal. Kalau saya mengatakan ini sebagai bentuk dari ketidakpuasan para orang tua menempatkan anak didiknya di dalam pendidikan formal. Nah, khususnya ini bagi seorang guru, kita ini bagi seorang guru menanggapi hal seperti ini terkadang ada yang kontroversi, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Kenapa tidak setuju gitu kan? Karena kan terkadang sudah ditempatkan dia di SD, SMP, SMA, tetapi nilainya bobrok. Nah, jadi orang tua menambahkan, bukan mentiadakan ya, tapi menambahkan bagaimana setelah dia selesai dari sekolah atau kita katakan selesai dari program formal, dia dilanjutkan ke non formal, yaitu anak didiknya atau anaknya ini dimasukkan ke kegiatan non formal, yaitu contohnya adalah lembaga pelatihan atau kursus, misalnya menjahit, tata boga, nah seperti itu. Jadi jangan langsung underestimate kenapa non formal tidak menyenangkan atau tidak mencakup atau tidak mengena. Nah, jadi maksudnya ini adalah hadir pendidikan tidak resmi ini hadir atau menjadi alternatif dari realitas yang memperhatikan dari dunia pendidikan di Indonesia. Nah, itu maksudnya ya Bapak Ibu. Slide selanjutnya, Pak. Yang ketiga adalah pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Alasan pemerintah menegaskan pendidikan informal adalah
Karena pendidikan ini dimulai dari keluarga. Pendidikan yang dimulai dari keluarga adalah bagaimana cara seorang orang tua pada awalnya memberikan perhatian, memberikan pengarahan, memberikan pembelajaran kepada anaknya. Nah, ini adalah termasuk dari sistem pendidikan informal. Lalu ada juga yang namanya homeschooling. Nah, homeschooling sudah banyak ya kita temui, bukan hanya para kalangan artis yang menggunakan program homeschooling. Jadi anak-anak yang bukan artis pun sudah banyak menggunakan homeschooling. Terlebih kalau misalnya kita tahu anak yang berkebutuhan khusus, ini juga banyak menggunakan sistem pendidikan informal. Jadi ada rasa kenyamanan bagi orang tua memasukkan anaknya ke dalam sistem pendidikan informal atau homeschooling. Next slide. Di sini ada bagian-bagian tentang pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan non formal. Seperti yang kita tahu, kalau pendidikan formal itu biasanya ada di sekolah, dan Bapak Ibu bisa lihat di layar. Untuk mempersingkat waktu, saya next kan ke slide Pak. Karena kita juga sudah tahu ya bagaimana pendidikan formal, non formal, dan informal. Nah, perkembangan dunia pendidikan, kita tahu perkembangan dunia pendidikan ini pada dasarnya adalah dari Pak Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara mencetuskan tentang yang namanya dunia pendidikan. Pada tanggal 2 Mei, kita tahu ini adalah tentang pendidikan nasional, dan semalam adalah kita memperingati tentang Hari Guru. Jiwa nasionalisme dan kejuangan serta wawasan kebangsaan yang dimiliki para pendahulu kita sangat besar, bahkan rela berkorban demi nusa dan bangsa. Lantas, bagaimana perkembangan sekarang? Bapak Ibu bisa menjawab bagaimana perkembangan dunia pendidikan sekarang ini. Sangat ironiskah atau tidak? Banyak para muda-mudi kita yang tidak memiliki jiwa besar, bahkan sangat mengkhawatirkan. Dan jangan-jangan terhadap lagu kebangsaan Indonesia kita sendiri pun banyak yang tidak tahu, atau anak didik kita sendiri pun menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya juga tidak tahu atau terbata-bata dalam menyanyikannya. Jadi, tugas kita dalam dunia pendidikan adalah bagaimana membangun rasa empati, bagaimana membangun rasa cinta akan tanah air dalam dunia pendidikan. Problematika dalam dunia pendidikan itu banyak Bapak Ibu. Mungkin materi yang saya sampaikan ini kurang mendalam, tapi inti dari problematika pendidikan ini adalah Bapak Ibu sebagai dunia pendidikan, di dalam dunia pendidikan khususnya sebagai guru, pasti sudah mengetahui sangat banyak sekali problematikanya. Contoh kecilnya saja, seperti yang saya katakan, bagaimana anak didik kita banyak yang tidak tahu dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebenarnya saya tadi mau memasukkan video anak SD kelas 6 tidak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu adalah salah satu contohnya di sekolah negeri khususnya. Jadi ironis sekali memang dunia pendidikan kita, lagu Indonesia Raya tidak tahu. Jadi mari kita kembangkan rasa kepercayaan diri, rasa empati kita, rasa cinta tanah air kita. Sekali lagi terima kasih kepada panitia telah memberikan kesempatan kepada saya, dan saya ucapkan selamat Hari Guru untuk kita semua.